تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di tempat ini untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Kemarin kita berhenti di ayat 210. Sekarang kita masuk halaman berikutnya, ayat 211. Ayat 211 insyaallah kita akan mengkaji sampai 212. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب Sal Bani Israel, tanyakanlah kepada Bani Israel, kam, betapa banyak, atainahum, kami berikan kepada mereka, min ayatim bayyinah, bukti-bukti yang nyata atau yang jelas, maksudnya bukti kebenaran. Wa may yubaddil ni'matallah, siapa yang menukar nikmat Allah, min ba'di ma ja'athu, setelah nikmat itu datang kepadanya, dia tidak mengambil nikmat yang besar itu, tetapi dia menukarnya dengan nikmat yang rendah, yaitu nikmat dunia. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah sangat pedih siksaannya. Zuyyina lilladzina kafaru, telah dibuat indah, lilladzina kafaru, bagi orang kafir. Apa yang diperindah bagi orang kafir? Al hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa yaskharuna, dan mereka orang-orang kafir mengejek, minalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa kelak pada hari kiamat berada di atas mereka kedudukannya. Jadi di dunia orang beriman diejek oleh orang-orang kafir karena kemiskinannya, mungkin karena tidak punya kedudukan, atau karena mereka misalnya seorang budak, ya. Mereka diejek oleh orang-orang kafir, ya. Tetapi nanti mereka orang-orang beriman akan berada di atas orang-orang kafir kelak pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki kepada siapa? May yasha, kepada yang dia kehendaki, bukan kepada yang bekerja. Allah tidak mengatakan wallahu yarzuqu may yaf'al, tapi Allah mengatakan wallahu yarzuqu may yasha. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Baik jemaah rahimakumullah, pekan kemarin kita berbicara tentang ayat 209 dan 210. Nah, ayat ini menyebutkan tentang orang-orang yang berpaling dari jalan kebenaran setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Allah mengatakan di ayat 209, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka apabila kalian tergelincir berpaling dari jalan kebenaran setelah datang kepada kalian al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Sedangkan di ayat ini Bapak Ibu, ayat 211, Allah menyebutkan contoh orang atau kelompok manusia yang berpaling dari jalan kebenaran padahal bukti yang nyata sudah sampai kepada mereka. Bahkan bukti yang nyata itu sangat banyak
diturunkan oleh Allah kepada mereka, disaksikan langsung oleh mata kepala mereka. Nah, siapa mereka? Mereka adalah siapa? Bani Israil. Ini contoh. Ya, Allah sebutkan contoh ini supaya kita bisa mengambil pelajaran dan tidak seperti mereka. Kata Allah dalam Quran, wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah kalian seperti orang-orang ahlul kitab, yakni Bani Israil, ya, Yahudi atau Nasrani. Ini contoh golongan yang berpaling dari kebenaran padahal sudah datang kepada mereka ayatim bayyinah, bukti-bukti yang nyata. Paham ya? Ini hubungan ayat 211 dengan ayat sebelumnya. Sal Bani Israil, bertanyalah wahai Muhammad, Bani Israil kepada Bani Israil, tanyakan kepada mereka. Bani Israil, Bani artinya apa? Anak keturunan. Israil, Israil. Israil ini nama lain dari Nabi siapa? Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub itu Bapak Ibu punya 2 orang istri, ya. Dengan istri pertama beliau punya 10 anak. Dengan istri yang kedua beliau punya 2 anak. 2 anak itu salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti Nabi Yakub atau Nabi Israil ini memiliki 12 anak. Nah, 12 anak itulah disebut dengan Bani Israil. Anaknya mereka, cucunya mereka, cicitnya mereka, canggahnya mereka, dan seterusnya itu disebut dengan Bani Israil, anak keturunannya Israil, ya. Sehingga Bani Israil itu kan terpecah menjadi 12 suku, ya. Jadi masing-masing mereka buat kelompok sendiri-sendiri, buat suku sendiri-sendiri. Ada suku yang ketemunya nanti kepada Nabi Yusuf, ada suku yang ketemunya kepada Bunyamin, ya. Tanyakanlah kepada Bani Israil. Jadi kalau ada Bani Israil sekarang di dekat kita, Allah nyuruh kita bertanya. Ada enggak? Ada enggak Bani Israil? Kalau keturunannya enggak ada ya, tapi sifatnya banyak. Ya, orang bukan Bani Israil tapi sifatnya seperti Bani Israil. Nah, tanyakanlah kepada Bani Israil. Apa pertanyaannya? Kam atainahum min ayatim bayyinah. Berapa banyak kami mendatangkan kepada kalian ayatim bayyinah, bukti-bukti yang nyata. Allah menggunakan kalimat kam, artinya betapa banyak atau berapa banyak, jemaah rahimakumullah. Kam ini menunjukkan makna sesuatu yang amat sangat banyak. Contohnya hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nabi menyebut dengan kata kam. Berarti apa? Banyak. Yang tidak diterima dengan yang diterima itu lebih banyak yang tidak diterima. Yang dapat pahala dengan yang enggak dapat pahala itu lebih banyak yang enggak dapat pahala. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata kam, jamaah rahimakumullah. Ini menunjukkan 2. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Bani Israil itu yang mengikuti jalan kebenaran dengan yang menyimpang dari jalan kebenaran itu lebih banyak yang menyimpang, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, Allah menggunakan kata kam di dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa bukti-bukti yang nyata Allah turunkan kepada mereka itu memang betul amat sangat banyak, langsung bisa dilihat oleh mata kepala mereka. Terutama Bani Israil yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Kita sudah belajar ini di awal-awal surah Al-Baqarah. Kita di awal-awal Al-Baqarah cerita semua tentang Bani Israil, Bapak Ibu. Ya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang diturunkan kepada mereka apa? Hah?
Yang pertama, jemaah rahimakumullah, Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Jadi Allah selamatkan mereka ketika menyeberang di lautan dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Ya, ini bukti kebesaran Allah yang dapat dilihat oleh mata kepala mereka secara langsung. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang sudah kita pelajari. Memang susah kalau disuruh mikir ini. Ya. Yang kedua jemaah rahimakumullah, wa dhallalna 'alaihimul ghamama. Allah memberikan naungan. Jadi mereka berada di padang Sahara selama 40 tahun tapi mereka tidak merasakan panas karena Allah menaungi mereka dengan awan. Itu bagian daripada bukti yang nyata ya yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian Allah turunkan kepada mereka makanan langsung dari langit. Apa namanya? Manna dan salwa. Wa anzalna 'alaikumul manna was salwa. Manna dan salwa, ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad, ada enggak Allah turunkan makanan langsung dari langit untuk umat Nabi Muhammad? Tidak ada jemaah rahimakumullah. Yang langsung plak dari langit itu enggak ada. Ya, tapi Bani Israel Allah turunkan manna dan salwa langsung dari langit. Subhanallah. Nah, ini bukti yang nyata diberikan kepada mereka. Kemudian Allah ketika mereka haus Bapak Ibu berada di padang Sahara selama 40 tahun karena dihukum oleh Allah. Mereka kehausan, Allah datangkan air untuk mereka. Langsung keluar dari batu sebanyak 12 mata air. Ya, dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, idrib bi'asakal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Dipukul langsung keluar 12 mata air. Ya. Kemudian di antara lagi bukti yang nyata yang Allah sampaikan kepada mereka adalah tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam kitab yang dipercaya, yang diyakini oleh mereka, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, jemaah rahimakumullah. Tetapi meskipun bukti-bukti yang nyata itu jelas di depan mata mereka, berita tentang kerasulan Nabi Muhammad juga ada di dalam kitab mereka, namun mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Mereka tetap keluar dari jalan kebenaran, ya. Itu karena hati mereka keras, ya, watak mereka keras, jemaah rahimakumullah. Bukan karena kurangnya bukti yang nyata, bukan karena kurangnya tanda-tanda kebesaran Allah, buatan, tapi memang hati mereka keras. Ya, orang itu kalau hatinya keras Bapak Ibu, berapapun banyaknya bukti yang nyata dari kebenaran di hadapan mereka, tetap mereka tidak akan menerima. Tapi kalau orang itu hatinya lembut, jemaah rahimakumullah, satu kali saja Allah tunjukkan ayatim bayyinah, langsung beriman. Contohnya seperti siapa? Seperti sahabat Umar ibnul Khattab. Sekali baca Quran, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, langsung masuk ke hatinya, beriman kepada Allah, menyatakan Islam di hadapan Rasulullah. Satu kali. Ya. Tapi orang itu kalau hatinya sudah keras, dikuasai oleh dunia, jemaah rahimakumullah, dan dikuasai oleh syaitan, maka berapapun banyaknya bukti kebenaran itu disampaikan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Seperti Bani Israel. Bahkan Bani Israel ini lebih keras hatinya dibandingkan ahli sihir. Ahli sihir ketika beradu kehebatan dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, waktu itu Nabi Musa minta mereka untuk melemparkan sihirnya terlebih dahulu. Jadilah tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh mereka itu menjadi ular, tapi ularnya kecil. Lalu Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular yang dimiliki oleh mereka, jemaah rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian mereka mengakui kehebatan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka sujud. Setelah itu mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Langsung beriman.
padahal baru sekali melihat kehebatan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Bani Israil ini berulang kali Bapak Ibu, tapi mereka tidak beriman. Mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati mereka itu apa? Keras, ya. Bahkan Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 74, lebih keras daripada batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hatinya seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu, ya. Kemudian wa may yubaddil ni'matallah, siapa yang mengganti atau menukar nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah nikmat itu datang kepadanya. Nikmat apa yang dimaksud oleh ayat ini? Nikmat apa? Nah, kalau kita memperhatikan redaksinya jemaah rahimakumullah, nikmat yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini disandarkan kepada Allah. Nikmat Allah, nikmat Allah. Nah, jadi Allah tidak menggunakan kalimat siapa yang menukar nikmat setelah nikmat itu datang, tapi Allah lebih memperjelas lagi, nikmat Allah, nikmat Allah. Menunjukkan apa? Bahwa nikmat ini bukan nikmat yang biasa. Ini tentu nikmat yang besar, karena nikmat ini disandarkan kepada Allah, nikmat Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah besar atau kecil? Besar Bapak Ibu. Saya contohkan begini aja. Sesuatu yang disandarkan kepada Jokowi sebagai presiden, ya ini saya sebut nama, nggak apa-apa. Itu besar atau kecil? Wah, nggak bahaya ta. Contoh, sepatunya Jokowi, dalam bayangan panjenengan sepatu itu harganya mahal apa murah? Nah, jadi dalam pikiran panjenengan, dalam benak panjenengan, ketika dikatakan sepatunya Jokowi, tidak mungkin panjenengan akan mengatakan paling 1 juta harganya. Enggak, pasti panjenengan berpikir 10 juta, 20 juta, bahkan 50 juta. Tapi kalau sepatu itu disandarkan kepada saya, oh ini sepatunya Ustaz Rois, jenengan mikirnya murah apa mahal? Oh, baru ngejek saya. Mahal ya? Nah, kok berat mahalnya ini? Ya. Nggak pernah lihat saya sepatuan, iya. Saya sepatuan ketika badminton saja. Ya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, tergantung kepada siapa disandarkan. Ya, misalnya orang kaya, orang mengenal dia orang kaya, Bapak Ibu, orang yang dihormati oleh masyarakat sekitar ya, karena kekayaannya, karena kedudukannya. Apapun yang dipakai oleh dia dan disandarkan kepada dia, pikiran orang akan mengatakan pasti mahal, walaupun sebenarnya yang dipakai itu murah, barang KW. Tapi kalau barang itu dipakai oleh kita, yang kita nggak terkenal kaya, nggak terkenal punya kedudukan, semahal-mahalnya barang dipakai oleh kita, orang akan beranggapan apa? Oh, murah itu, paling barang KW, ya toh. Makanya panjenengan nggak usah beli barang mahal-mahal, ya, karena anggapan orang pasti akan mengatakan itu barang KW, ya. Walaupun panjenengan tunjukkan ya, tetap orang nggak percaya. Jemaah rahimakumullah. Nah, kecuali harganya tidak dilepas, ya. Nah, maka Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya, ya, Allah yang maha besar. Ketika sesuatu itu disandarkan kepada Allah, berarti sesuatu itu besar, sesuatu itu sangat tinggi, jemaah rahimakumullah. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebut nikmat disandarkan kepadanya, nikmat Allah. Berarti nikmat yang dimaksud oleh ayat ini bukan nikmat dunia, bukan nikmat rumah, bukan nikmat kendaraan, bukan nikmat pasangan, bukan nikmat harta. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah nikmat yang lebih baik daripada nikmat dunia. Nikmat apa? Yaitu nikmat
mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Subhanallah. Bani Israel, Bapak Ibu, dia dikasih nikmat oleh Allah mengetahui kebenaran. Dia tahu yang benar yang mana, ya. Tetapi mereka tidak mengikuti kebenaran itu. Artinya apa? Mereka meninggalkan nikmat kebenaran. Jemaah rahimakumullah. Ya, mereka mengganti, mereka menukar nikmat kebenaran itu dengan harta dunia, dengan nikmat dunia. Mereka tahu Nabi Muhammad seorang rasul. Mereka tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi karena disebutkan dalam kitab mereka. Tetapi nikmat itu ditukar oleh mereka dengan urusan dunia. Karena kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad, ketokohan mereka akan turun di tengah-tengah kaumnya, sehingga mereka tidak akan lagi mendapatkan upeti dari kaumnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa nikmat Allah yang paling besar itu adalah mengetahui kebenaran dan mengikuti atau mengamalkan kebenaran itu. Ya. Nikmat itulah yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Nikmat hidayah, Bapak Ibu. Siapa orang-orang yang berada di jalan itu? Siapa? Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Yang pertama, an-nabiyyin, jalannya para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, jalannya siddiqin. Ya, orang yang ucapan dan perbuatannya sama. Dia berucap sebagai orang Islam, bersyahadat, dan dia membuktikan syahadatnya dengan bentuk amal. Ya, itu namanya siddiqin. Kemudian yang ketiga, asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat, as-salihin, orang-orang yang saleh. Itulah mereka yang disebut oleh Allah sebagai alladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita berada di jalan mereka, berarti kita berada di siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan itu nikmat yang besar. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita dibimbing oleh Allah untuk ngaji Quran, untuk memahami Quran dan untuk mengamalkan Quran, berarti Allah sedang memberikan nikmat yang besar kepada kita. Ya, jangan disia-siakan nikmat itu. Jangan diganti, jangan ditukar nikmat itu dengan urusan dunia. Karena kalau tidak, kita termasuk dalam ayat ini. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Jadi mindset kita, Bapak Ibu, harus dirubah, bahwa nikmat yang paling besar itu bukan rumah yang besar, bukan kendaraan yang mewah, bukan harta yang banyak, ya. Tapi nikmat yang paling besar itu apa? Nikmat hidayah. Nikmat kita dibimbing oleh Allah untuk memahami kebenaran dan mengikuti kebenaran. Kita diajarkan doa oleh Nabi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ya Allah, tampakkan kebenaran kepada kami sebagai kebenaran dan anugerahkan kepada kami untuk mengikutinya. Tampakkan kebatilan sebagai kebatilan dan anugerahkan kepada kami untuk menjauhinya. Ya. Siapa yang menukar nikmat hidayah, nikmat mengikuti kebenaran, ditukar oleh dia dengan urusan dunia, fa innallaha syadidul 'iqab. Takutlah dia, karena sesungguhnya Allah syadidul 'iqab,
sangat kuat siksaannya. Subhanallah. Orang yang paling kuat siksaannya kelak pada hari kiamat, Bapak Ibu, orang yang tahu kebenaran tapi tidak diikutin, seperti Bani Israel, ya. Orang yang alim, para ustadz, para kiai, paham dalil, paham Al-Quran, paham hadis, tapi tidak diamalkan, tidak diikuti kebenaran itu, ya. Maka Allah mengatakan fa innallaha syadidul iqab. Allah sangat pedih siksaannya untuk mereka. Maka doakan saya, doakan ustadz-ustadz, doakan kiai-kiai supaya mereka dapat mengamalkan apa yang mereka pahami dan apa yang mereka sampaikan. Nah, itu yang penting. Ya, didoakan. Ya. Jangan hanya didoakan semoga rezekinya lancar ustadz, sehat selalu, istrinya tambah. Jangan, itu doa nomor sekian. Nomor 1, semoga ustadz istiqomah di jalan yang benar, ya, dan mengamalkan apa yang disampaikan. Sebab kalau tidak diamalkan, yang pertama disidang oleh Allah adalah ustadznya, kiainya, ya, orang alim yang pertama disidang oleh Allah kalau dia tidak mengamalkan. Jemaah rahimakumullah. Kita lanjut. Kenapa orang itu menukar nikmat hidayah, nikmat mengikuti kebenaran dengan nikmat dunia? Karena dia merasa dunia itu lebih indah, dunia itu lebih mempesona dibandingkan nikmat hidayah, dibandingkan Al-Quran, dibandingkan iman, dibandingkan urusan akhirat. Itulah yang bikin orang kemudian meninggalkan akhirat atau menukar akhirat untuk mendapatkan dunia. Jemaah rahimakumullah. Allah mengatakan di ayat 212, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina, telah dihias, ya, telah diperindah, telah dibuat indah. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Allah di sini menyebutkan orang kafir. Apa yang dibuat indah di hadapan mereka? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Nah, coba saya tanya panjenengan merasa kehidupan dunia ini indah napa mboten? Orang kafir berarti. Karena Allah mengatakan zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dunia itu telah dibuat indah bagi orang-orang kafir. Nah, gimana? Nah, kalau beriman berarti tetap beriman tapi sifatnya sama dengan orang kafir. Ya, dia orang Islam tapi punya sifat seperti orang kafir, yaitu menganggap dunia ini indah. Ya. Nah, tetapi jemaah rahimakumullah, memang secara umum fitrahnya manusia itu dibuat senang kepada dunia. Ini ada dalil lain. Kalau panjenengan hafal Quran, panjenengan akan bisa membantah ucapan saya tadi. Tapi berhubung panjenengan gak hafal Quran, tidak bisa membantah panjenengan. Ya, ada dalil lain yang menunjukkan bahwa setiap manusia itu dibuat indah, dibuat suka kepada urusan dunia. Dalilnya surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah, dan seterusnya. Telah dihiasi, telah dibuat indah bagi manusia. Allah menyebut secara umum. Apa itu? Hubbus syahawati minan nisa, suka kepada perempuan. Ini berarti laki-laki ini yang dituju oleh Allah. Ya, panjenengan suka enggak sama perempuan? Hah? Kok insya Allah? Yang bahaya itu kalau suka sama laki-laki. Kalau suka sama perempuan itu fitrah. Ya, fitrah. Bahkan ada orang yang membicarakan perempuan itu dari pagi sampai siang, senang banget kalau bicara masalah perempuan. Nah, ketika ditanya, jenengan kok sering dan suka bicara masalah wanita? Dia baca ayat ini, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Salah, masih ada dalilnya itu. Ya.
dibuat senang kepada perempuan, kepada anak, terutama anak laki-laki. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Allah sebutkan bentuk hartanya. Minadz dzahab, emas. Wal fiddah, perak. Wal khairil musawwamah, kuda pilihan. Kuda pilihan sekarang, kalau sekarang ini berarti mobil-mobil pilihan, Alphard, apalagi Pajero, Velfire, Jaguar dan sebagainya. Dibuat suka oleh Allah. Orang kalau punya mobil Avanza misalnya, lihat mobil Alphard, Avanzanya juga enggak indah di hadapan dia. Karena dia sudah lihat mobil yang lebih indah daripada mobil dia. Jemaah rahimakumullah. Nah, itu dibuat suka oleh Allah. Tapi di ujung ayat Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat yang terbaik. Jadi jangan sampai kalian terpedaya, terpengaruh dengan urusan dunia sampai kalian tidak terpesona dengan tempat yang indah di sisi Allah, yaitu surga. Nah, jadi secara umum manusia dibuat suka kepada urusan dunia. Tetapi di dalam ayat ini Allah sekali lagi menegaskan Bapak Ibu bahwa dunia itu hanya indah dan mempesona di matanya orang kafir. Ya, dunia itu hanya indah dan mempesona di matanya siapa? Di mata orang kafir. Di dalam pandangan orang-orang kafir. Jemaah rahimakumullah. Ya. Siapa yang menjadikan dunia indah di mata mereka? Ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan yang menjadikan dunia indah di pandangan mereka itu adalah Allah. Allah memang sengaja membuat dunia ini indah di pandangan mereka sebagai bentuk istidraj. Ada juga yang mengatakan yang bikin indah itu sebenarnya syaitan, bukan Allah. Ya, karena berulang kali Allah menyebut dunia dalam Quran jelek. Jadi Allah menghina dunia, Allah menjelek-jelekkan dunia dalam Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Dijelek-jelekkan oleh Allah. Tapi walaupun dijelek-jelekkan tetap dikejar oleh manusia. Ya, akhirat itu diangkat oleh Allah, dibangga-banggakan. Tetapi jemaah rahimakumullah, peminatnya sedikit. Ya, bahkan kalau ngaji tentang akhirat bawaannya tidur. Ya, coba seminar menjadi pengusaha sukses dalam waktu 1 minggu. Banyak nggak yang datang? Banyak yang datang. Bayar nggak itu? Mahal bayarnya 1 juta. Ya. Jadi mahal 1 juta bayarnya. Ada nggak yang tidur? Dengarkan kan? Nah, coba buat seminar panjenengan. Seminar kunci sukses masuk surga. Ada nggak yang datang? Banyak. Nggak bayar, gratis. Datang semangat. Banyak yang datang tapi tidur. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa memang dunia itu mempesona. Nah, tetapi di mata atau di hati orang-orang yang tidak cinta kepada akhirat. Nah, namun bagi orang yang cinta kepada akhirat, dunia ini tidak mempesona, jemaah rahimakumullah. Di mata orang-orang yang bertakwa, di mata orang-orang soleh, dunia ini jelek, dunia ini tidak indah, karena mereka sudah memandang yang lebih indah daripada dunia, yaitu surga, akhirat. Contoh, saya contohkan begini. Panjenengan punya mobil ya, misalnya anggaplah mobil Avanza. Ketika di kampung itu panjenengan melihat tidak ada yang punya mobil selain panjenengan, panjenengan memandang indah enggak mobil panjenengan itu? Indah kan? Coba panjenengan pindah ke komplek elit, perumahan elit. Di situ mobil Avanza enggak ada. Adanya apa? Alphard, Pajero, apalagi? Kira-kira panjenengan memandang indah enggak mobil panjenengan itu? Tidak, jemaah rahimakumullah. Panjenengan akan menganggap, aduh mobil saya ini enggak ada apa-apanya dibandingkan mobil mereka. Nah, itulah cara pandang orang bertakwa. Ketika orang bertakwa ini memandang dunia indah, tapi pandangan indah itu menjadi hilang ketika mereka memandang akhirat. Karena akhirat lebih indah ketika mereka membaca ayat-ayat tentang surga. Bagaimana Allah menggambarkan keindahan nikmatnya surga luar biasa, sehingga keindahan dunia ini jatuh di hadapan mereka.
dan mereka memandang dunia itu sama sekali tidak indah. Nah, ini orang beriman. Jemaah rahimakumullah. Sehingga para sahabat itu mereka tidak berlomba-lomba mengejar dunia. Justru mereka berlomba-lomba menghabiskan harta dunia mereka untuk akhirat. Seperti kisah Abu Bakar dan Umar. Suatu waktu Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berinfak. Kata Umar, ini kesempatan saya untuk mengalahkan amal Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengambil setengah dari hartanya untuk infak, setengahnya untuk keluarganya. Diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Ya Rasulullah, aku tinggalkan setengahnya. Lalu kemudian Abu Bakar, ketika mendengar Rasulullah memerintahkan infak, Abu Bakar mengambil semua hartanya. Semuanya diambil, diberikan kepada Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nah, kata Umar bin Khattab, memang tidak ada orang yang bisa mengalahkan amalnya Abu Bakar. Ya, jadi sahabat itu berlomba-lomba mengejar akhirat, bukan berlomba-lomba mengejar dunia. Karena dunia dalam pandangan mereka tidak indah, tidak mempesona. Jemaah rahimakumullah. Maka siapa yang memandang dunia ini mempesona, memandang dunia ini indah, berarti dia punya sifat seperti orang-orang kafir. Karena hanya orang kafir yang memandang dunia ini indah dan mempesona. Sebagaimana ayat ini, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kemudian wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka mengejek atau menghina orang-orang beriman. Karena mereka memandang dunia ini indah, mempesona. Ketika mereka punya harta dunia sedangkan orang Islam tidak punya, maka mereka akan mengejek. Ya. Diejek oleh mereka, diejek karena miskin, diejek karena tidak punya kedudukan, ya. Diejek karena direndahkan, ya. Direndahkan karena dia memang misalnya seorang budak, jemaah rahimakumullah. Karena pengikut Nabi itu rata-rata orang miskin, ya, rata-rata, walaupun ada yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, tetapi rata-rata pengikut Nabi adalah orang-orang miskin, ya. Sehingga orang-orang kafir yang banyak hartanya, mereka mengejek orang-orang beriman. Nah, kata Allah, sabar jika kalian direndahkan, diejek oleh orang-orang kafir karena kemiskinan kalian. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Kelak kalian wahai orang-orang yang bertakwa, kata Allah, berada di atas mereka pada hari kiamat. Dihibur oleh Allah. Jadi supaya tetap cinta akhirat, tetap tidak punya ambisi untuk mengejar dunia, supaya sama dengan orang-orang kafir, enggak. Supaya enggak begitu, Allah motivasi mereka, tenang, sabar kalian. Sabar dalam kemiskinan kalian dan istiqomah dengan iman dan takwa kalian. Kelak kalian di hari kiamat akan berada di atas mereka, karena mereka nanti akan dijatuhkan ke dalam neraka sedangkan kalian tinggi di dalam surga. Ya. Kemudian Allah menyatakan, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja, tapi kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena ada yang bekerja tapi nggak dapat rizki atau belum dapat rizki, ya. Ada yang tidak bekerja tapi dia dapat rizki. Ada orang nanam durian, Bapak Ibu, itu nanam 10 tahun enggak berbuah. Ada yang enggak nanam tapi dapat buahnya. Ya, ada orang ngantarkan ke rumah saya, Ustadz, ini buah durian. Enggak nanam saya tapi dapat. Ngoten. Jadi Allah itu memberikan rezeki bukan kepada siapa yang bekerja, tapi kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, makanya tidak ada yang berkuasa mendatangkan rizki kepada kita kecuali Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, amman hadzal ladzi yarzuqukum
in amsaka rizqah. Siapakah yang dapat memberikan rizki kepada kalian jika Allah menahan rizki itu? Ya, tidak ada yang dapat memberikan rizki kepada kita kalau Allah menahan. Dan tidak ada yang dapat menahan ketika Allah ingin memberikan, Bapak Ibu. Ya. Dan Allah ketika memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, bi ghairi hisab, enggak pakai perhitungan. Kalau Allah ingin ngasih rezeki, enggak pakai perhitungan. Allah kasih, jamaah rahimakumullah. Sampai kadang ada orang yang dikehendaki oleh Allah rezekinya banyak. Ya, dia menjadi orang yang kaya raya. Jadi kalau orang kafir kaya karena memang dikehendaki oleh Allah untuk kaya. Kalau orang muslim miskin misalnya, memang Allah kehendaki dia untuk menjadi orang miskin. Ya, jadi tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin kecuali sudah menjadi kehendak Allah. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan, Allah pula yang menyempitkan, jamaah rahimakumullah. Allahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.